Tapi mengapa orang-orang tertentu begitu meremehkan, merendahkan, bahkan kalau menyebut nama bukan Habib tapi apa? Wal iyadzubillah. Kalau saya pribadi ada kiai 100, tapi kiai ini tidak cinta dengan dunia, saya putus, saya nggak akan mau sambung peduli dengan kiai seperti itu. Maaf, jangan pilih-pilih habaib. Kalau yang alim saya hormati, kalau bodoh ngapain kita hormati? Ini yang nggak benar. Karena kemuliaan dunia Rasulullah bukan karena fisiknya, bukan karena faktor X atau faktor yang lain, tapi memang di situ ada darah Rasulullah. Karena ada darah Rasulullah. Ngenun sewu, ini anak kiai. Apa jaluk kiai? Mergo duwe ilmu, mergo alim. Mergo ngaji, duwe santri jaluk Pak Yai. Tapi kalau dia tidak alim, tidak punya ilmu, nuwun sewu, pengembala kambing kira jaluk kiai enggak? Mulia enggak? Enggak mulia. Disebut kiai karena dia alim, punya ilmu, jadi kiai. Tapi kalau nggak punya ilmu, dia nggak ada apa-apanya. Tapi kalau Habib nuwun sewu, Habib alim nuwun sewu, tidak memiliki ilmu, kira-kira tetap Habib nggak tuh? Tetap. Kalau kiai tadi karena punya jadi kiai, kalau nggak punya ilmu nggak jadi kiai, jadi apa? Tukang ngerumput. Jadi kalau Habib nuwun sewu, kalau kiai tiba-tiba gila, kira-kira kiai ini ono nggak kiai ini? Gendeng gitu. Tapi kalau dzurriyyah mau jahat mau apa, tetap apa? Dzurriyyah Rasulullah tetap mulia. Kenapa? Mulianya bukan aridi tapi zatnya. Zatnya mulia. Kenapa mulia? Karena di situ ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulane hati-hati. Kadang-kadang ono sing ngomong ngono iku. Iku mau Habib nek alim tak hormati. Tapi nek apa? Nek iku apa bedane dengan kita? Ya tetap beda wong kon anake wak Jawa. Ya kita enggak anake wak Jawa. Beliau apa? Cucu Rasulullah. Beda sama anak Wak Min, beliau adalah cucu Rasulullah. Kadang-kadang ngoten, kadang-kadang ono sing suul adab ngoten niku. Buktine apa? Itu ada nek omong tok, yo nek alim tak hormati, nek bodoh. Nyatane siapa yang dari habaib yang ndak ngerti tentang kealiman Habib Rizik? Tidak ada seorang pun yang ndak tahu kealiman Habib Rizik. Tapi mengapa orang-orang tertentu begitu meremehkan, merendahkan, bahkan kalau menyebut nama bukan Habib tapi apa? Wal iyadzubillah. Rizik. Ini nun sewu yang dikhawatirkan orang kayak ini, su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik gitu. Jadi gitu ya. Jadi orang yang mencintai habaib ya dengan hatinya sekaligus lisannya, jangan sampai lisan kita menyakiti. Jangan sampai lisan kita keluar hal yang menyinggung perasaan habaib. Karena apa? Ini kalau beliau sakit sama dengan kita menyakiti Rasulullah SAW. Karena apa? Ini cucu. Nuwun sewu sampean hormat kali kula. Dadane kali putu kula sampean nyelitis, sampean kutu kula sampean beda sampai nangis. Kira-kira mbak trimo gak ya? Kalau umpama putu kula ana akal beling nek kula jewer mboten mung putu kula, tapi sampeyan nek jewer gak trimo kula. Paham niki nggih? Kalau sudah urusan dunia itu urusan Rasulullah, kapan gak ikut-ikut. Aja elok jewer sampean, kuwalat sampean ya. Nah, ini harus gitu. Kayak sampean putu sampean, sampean kon iki bajingan. Masih ngomong mbae ora apa-apa. Tapi njajal sing ngomong tonggoe, mbae lho ora trimo. Nggih mboten? Maka ini harus menjadi zauq kita, perasaan kita seperti itu. Ojo sampai tirok-tirok haula sing masyaallah la ya'rif haqqah. Dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini catatan pertama ya. Kalau panjenengan kepengin selamat nguwat di atas sirat, kunci satu, cintai dzurriyyah Rasulullah. Jangan kau sakiti, jangan kau cemooh, jangan kau hinakan. Kalau saya pribadi ada kiai 100, tapi kiai ini tidak cinta dengan dunia, saya putus, saya nggak akan mau sambung peduli dengan kiai seperti itu. Tidak ada artinya. Kenapa? Cinta dzurriyyah Rasulullah bagian dari bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang alim, bagaimana seorang yang katakan bergelar ulama
namun dalam hatinya ada benci kepada dzurriyyah Rasulullah. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Sudah jelas Al-Quran menjelaskan, la as'alukum alaihi mala, ya, ajro. La as'alukum alaihi ajro illal mawaddata fil kurba. Aku Muhammad tidak minta ongkos dalam menyampaikan dakwah ini. Yang aku minta adalah cintailah kerabat-kerabatku. Kalau ada seorang alim, merasa hebat, kemudian sampai mencemooh, bahkan membenci, bahkan memprovokasi orang untuk tidak cinta kepada habaib, tidak cinta kepada dzurriyyah Rasulullah, maaf, jangan dekat-dekat, itu iblis. Itu bukan, maaf. Karena apa? Sekarang banyak, masalahnya sekarang banyak. Saya katakan 100 orang bergelar apa, profesor, doktor, apa saja, kalau dia sudah tidak ada cinta, bahkan menghina habaib, saya hapus dari hati saya tidak akan mau ketemu dengan orang seperti itu. Kenapa? Dia bukan orang takwa. Karena orang takwa kepada Allah mesti hak-hak dia kepada Allah, juga hak-hak kepada Rasulullah. Di antara hak Rasul adalah kita mencintai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dan hadis melarang kita membenci dan menyakiti ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan membenci dan menyakiti ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Karenanya, setiap muslim harus berhati-hati jangan sampai membenci salah seorang di antara ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini akan membahayakan iman dan kehidupannya, serta akan termasuk orang-orang yang menyusahkan beliau. Para ulama menyebutkan hadis-hadis yang menerangkan bahwa orang-orang yang menyakiti ahlul bait Rasulullah SAW berarti ia telah menyakiti Nabi SAW. Dan barang siapa yang menyakiti Nabi SAW, maka sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia berhak memperoleh kutukan serta siksaan. Hal ini seperti tercantum dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 57. Dan kamu tidak boleh menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Adapun dalil-dalil hadis disebutkan sebagai berikut. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sedangkan beliau di atas mimbar, apa keadaan kaum yang menyakiti aku dalam nasab dan kerabatku? Ingat, barang siapa yang menyakiti keturunanku dan orang-orang yang mempunyai hubungan denganku, berarti ia telah menyakiti aku. Dan barang siapa yang menyakiti aku, maka ia benar-benar menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. HR At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Sesungguhnya saya memerangi orang-orang yang memerangi ahlul baitku, dan saya memberi jaminan selamat kepada orang-orang yang berdamai dengan ahlul baitku. HR At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Sesungguhnya Allah melarang masuk surga bagi orang-orang yang menganiaya ahlul baitku, atau orang-orang yang memerangi mereka, atau orang-orang yang membantu orang lain untuk memerangi mereka, dan atau orang-orang yang mencaci mereka. HR Imam Ahmad. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, andai kata seorang laki-laki berdiri antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim, melakukan sholat dan puasa, kemudian meninggal dunia, sedangkan ia membenci ahlul bait Muhammad SAW, maka ia
akan masuk neraka. HR At-Tabrani dan Al-Hakim. Rasulullah SAW juga bersabda, Allah menjadi sangat murka terhadap orang-orang yang menyakiti aku, Nabi, tentang keluargaku. Wallahu a'lam bishawab.